ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاكمون اتقوا الله تعالى وطاعته، فإن الجنة أعدت لمن اتقوا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Sidang Jum'ah rahimakumullah, Al-Faqir berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebab iman dan takwa merupakan modal utama kita di dalam meraih kebahagiaan yang hakiki, baik itu kebahagiaan duniawi, terlebih lagi kebahagiaan ukhrawi. Serta marilah kita syukuri atas anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita, baik anugerah itu yang sedikit maupun banyak, baik anugerah itu sudah sesuai dengan harapan keinginan kita ataupun belum. Mari kita syukuri atas anugerah-anugerah itu dengan kita lebih meningkatkan kualitas takwa, ibadah dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jum'ah rahimakumullah, hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, bulan berganti tahun. Tanpa terasa kita sudah berada di hampir detik-detik terakhir daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan anak tangga kedua sebelum kita menuju ke Ramadan. Kalau kita teliti beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu, sebagaimana yang diriwayatkan sebuah hadis oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Anda begitu sering, begitu banyak selalu melakukan puasa atau siam di bulan Sya'ban, tidak seperti bulan-bulan yang lain?" Artinya Rasulullah ketika di bulan lain, andai pun beliau berpuasa, tapi itu tidak sesering dan sebanyak di bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Dzalika syahrun yadkhulun nasu baina Rajab wa Ramadan." Alasannya, kata Rasulullah, "Ketahuilah oleh engkau hai Aisyah, kenapa aku suka melakukan berpuasa di bulan Sya'ban? Karena bulan itu diapit oleh dua bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan seringkali bulan Sya'ban dilalaikan oleh manusia." Kalau kita lihat hadis ini, saudara, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini pun sahih. Banyak di antara kita yang terkadang kita sibuk mempersiapkan persiapan fisik, persiapan materi, karena sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang agung, satu tamu Allah yang kehadirannya, yang kedatangannya dinanti-nanti oleh umat Islam.
Tidak hanya umat Islam yang ada di Indonesia, tidak hanya umat Islam yang ada di Malaysia, tidak hanya umat Islam yang ada di Cina dan lain sebagainya. Seluruh umat Islam minal masyriq ilal maghrib, baik bumi belahan barat ataupun timur, mereka siap menyongsong kedatangan tamu yang agung. Mereka siap merindu akan kedatangan satu bulan, yang bulan ini menjadi satu penentu buat mereka agar mereka menjadi manusia yang bertakwa, agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu penentuannya, barometernya dalam satu tahun bisa diukur di bulan suci Ramadan. Saudara, oleh karena itulah ulama di dalam menghadapi bulan suci Ramadan, mereka berkata dalam satu makalahnya, inna Rajab syahrun lil istighfari minadz dzunub. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan di mana kita memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita pernah lakukan, baik dosa yang dilakukan secara sengaja maupun yang tidak sengaja, baik dosa yang pernah kita lakukan secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan, baik dosa yang kita lakukan pada saat kita rame-rame atau pada saat kita sendiri. Di bulan Rajab itulah saudara, kita berupaya untuk membersihkan diri kita daripada noda dan kotoran dosa. Di bulan Rajab itulah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang penuh ampunan Allah. Maka alangkah ruginya kemarin saudara, kita dipertemukan oleh Allah, kita dipersua oleh Allah dengan bulan yang bulan itu termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah 36 sebagaimana dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, siapa-siapa yang memasuki salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, siapa-siapa yang dipertemukan oleh Allah satu bulan yang begitu sangat mulia, ketika itu dia pernah berbuat maksiat kepada Allah, dia pernah berbuat munkar kepada Allah, dia pernah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka munkaratnya, maka dosanya, maka durhakanya Allah akan lipat gandakan. Tapi sebaliknya, ketika dia berada pada salah satu bulan yang begitu sangat Allah muliakan bulan itu, yang begitu sangat Allah agungkan bulan itu, dia berbuat baik, dia meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan dia kepada Allah, dia semakin sujud dan takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan itu, di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, di antaranya bulan Rajab, maka ketakwaan, ketaatan, serta takarruf kita kepada Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Demikianlah Ibnu Katsir menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang memasuki bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, di antaranya yaitu bulan Rajab. Begitu datang bulan Sya'ban, saudara, di bulan Sya'ban itulah, kalau kata Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya yang berjudul Madza fi Sya'ban, beliau menukil satu keterangan bahwasanya di bulan Sya'ban itulah Allah menurunkan ayatnya, surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang intinya ayat itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, bulan Sya'ban di samping dikatakan adalah bulan untuk pelatihan puasa. Sebelum kita memasuki puasa Ramadan,
Karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu beliau banyak melakukan ibadah sunnah, puasa sunnah, dan di bulan itu pun kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung saudara kita belum terlambat sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Di samping tadi di bulan Rajab kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca istighfar, untuk penyucian jiwa kita, diri kita daripada kotoran dosa dan maksiat kepada Allah. Maka di bulan Sya'ban ini islahil qalbi minal uyub, kita perbaiki diri daripada sifat-sifat yang tidak terpuji, di antaranya amalan yang ampuh, bacaan yang warid dari Nabi kita Muhammad SAW yang ditekankan di bulan Sya'ban. Kita banyak membaca sholawat, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Disebutkan di dalam kitab Syarah Dalailul Khairat, satu ketika Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, "Hai Musa, maukah engkau dekat dengan aku lebih dekat daripada matamu dengan pandanganmu, lebih dekat dari tanganmu, dan lebih dekat dari hati dan pandangan hatimu?" Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam pun berkata, "Na'am, ya Allah, aku ingin dekat kepadamu tanpa batas." Saudara, padahal kita tahu Nabi Allah Musa adalah satu-satunya nabi yang bergelar Kalimullah, seorang nabi yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah dan Nabi Allah Musa bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, tetap kata Allah, "Hai Musa, jarak antaramu dengan aku memiliki beberapa hijab. Yang hijabmu itu wajib kau inkisyaf, wajib kau buka agar engkau dengan aku tidak ada hijab, sehingga kau ketika berdoa kepada aku, ketika kau munajat kepada aku, ketika kau sujud kepada aku, ketika kau memohon kepada aku, maka tidak ada alasan bagi aku untuk menolak segala doa-doa yang kau panjatkan. Tidak ada alasan bagi aku untuk menolak segala munajat yang kau pohonkan kepada aku, kepada aku," kata Allah, kata Nabi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saudara, Nabi Allah Musa pun berkata, "Mau ya Allah, aku mau dekat dengan engkau, aku mau tidak ada jarak engkau dengan aku ya Allah. Apa gerangan yang harus aku perbuatkan, yang harus aku perbuat, yang harus aku lakukan agar aku bisa dekat dengan engkau ya Allah, sehingga aku dengan dirimu ya Allah, dengan engkau ya Allah tidak ada jarak." Kata Allah, "Fa'atbiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau engkau ingin dekat dengan aku, maka perbanyaklah kau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, amalan solawat bisa menghantarkan kita dekat dengan Allah. Amalan salawat menunjukkan betapa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan solawat yang kita panjatkan, solawat yang kita pohonkan kepada Allah kelak akan disodorkan dan dihadapkan oleh baginda dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidang salat Jumat yang berbahagia. Saudara, lalu dikatakan oleh ulama, "Wa Ramadan litanwiril qulub." Bulan Ramadan untuk menerangi hati saudara. Bagaimana hati ini akan terang kalau dalam diri kita masih terjangkiti sifat-sifat yang tidak terpuji? Bagaimana kita bisa membersihkan hati-hati ini dari sifat-sifat yang tidak terpuji kalau kita, badan kita, diri kita masih bergelimang dosa dan maksiat? Dengan kata lain, jangan pernah kita meremehkan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, karena keberhasilan ibadah Ramadan kita ini ditopang daripada keberhasilan kita menghidupkan
malam-malam di bulan Rajab maupun malam-malam di bulan Sya'ban. Ringkasnya saudara, yuk kita sambut detik-detik terakhir bulan Sya'ban ini, dan kita sambut bulan Ramadan ini dengan kita membersihkan hati kita, dengan kita meminimalisir dari perbuatan dosa munkarat kepada Allah, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, baik oleh penguasa-penguasa kita, baik oleh orang tua kita, guru kita, oleh siapapun. Maka di malam di bulan ini tolong minimalisir kezaliman, kemaksiatan. Kalau kita ingin berkah, kalau negara ini ingin diberkahkan oleh Allah, di kemudian hari anak cucu kita hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan sejahtera, hidup dalam keadaan lebih barakah, tidak lagi ada huru-hara, tidak ada lagi hiruk pikuk ini dan itu. Maka mau tidak mau, standarisasi kita adalah mengikut kepada ajaran Rasulullah SAW. Kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Tapi sebaliknya, satu bangsa, satu umat, ketika mereka jauh daripada Al-Quran, mereka jauh daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, yang ada justru di bulan ini masih saja kita durhaka kepada Allah, masih saja kita durhaka, berbuat munkar, berbuat kezaliman. Maka jangan salahkan Allah. Satu ketika Allah akan luluhkan, Allah akan hancurkan negeri ini. Tentu kita tidak mau, saudara. Kenapa? Karena di negeri ini ada orang-orang yang kita cintai, ada anak-anak yang merupakan belahan jiwa kita, ada istri-istri kita merupakan separuh nafas kita, ada orang tua kita yang melahirkan kita, ada guru kita yang telah mengajarkan kepada kita. Ringkasnya, kita tidak ridha, kita tidak ikhlas negara ini hancur. Kita menginginkan negara ini, lingkungan kita ini, masyarakat kita ini, tempat yang dimana kita berdiam dan berdomisili ini, menginginkan lebih berkah dan lebih baik. Kata kuncinya adalah yuk kurangi maksiat, intensifkan ibadah kita kepada Allah, takarurkan sujud kita kepada Allah, hidupkan salat malam maupun salat sunnah-sunnah yang lain. Insya Allah anak kita akan dipelihara oleh Allah, insya Allah istri kita akan dipelihara dan dijaga oleh Allah, keturunan kita, masyarakat kita, lingkungan kita akan dijaga dan didaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya kita harus sekali lagi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga kita bisa menghidupkan sisa-sisa terakhir bulan Sya'ban ini dengan ibadah-ibadah yang berkualitas, dengan ibadah-ibadah yang berkuantitas. Kita pun berharap kepada Allah, semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, anak kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, orang tua kita, istri kita, keluarga kita, atau siapapun yang menjadi orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, sehingga kita masih bertemu dengan satu bulan yang kedatangannya kita rindukan, satu bulan yang kedatangannya kita nanti-nantikan, yaitu di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa memaksimalisasikan ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan puncaknya di 1 Syawal Allah menurunkan kita termasuk pribadi-pribadi yang suci dan fitri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur